Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heril Kurniawan, NIM 02402002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya telah pelajari dalam mata kuliah elektronika analog. Jadi simak video ini. Dioda adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya silikon, yang berfungsi sebagai saklar satu arah untuk arus. Dioda memiliki dua jenis kutub, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Dioda dapat meneruskan arus menjadi searah, tetapi menghambat arus yang arahnya berlawanan. Dioda dapat bekerja tanpa memerlukan tegangan atau arus listrik. Dioda bereaksi ketika dalam kondisi bertegangan. Dioda dapat digunakan sebagai penyarah tegangan AC menjadi tegangan DC. Dioda dapat dianalisis dengan cara memasang dioda seri dengan satu daya DC dan resistor. Jadi ini ya contoh rangkaiannya, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Ketika saklar diaktifkan, maka LED akan menyala. Ini adalah contoh satu daya atau DC power. Ini adalah resistor dan ini adalah dioda LED. Selanjutnya dioda foto atau fotodioda berfungsi menghasilkan arus listrik saat terkena cahaya. Digunakan dalam sensor cahaya, detektor optik, dan komunikasi optik. Selanjutnya dioda varaktor. Dioda varaktor berfungsi kapasitansi dioda ini bisa diubah dengan tegangan bias. Digunakan dalam rangkaian tuning seperti pada radio dan televisi. Selanjutnya dioda LED. Fungsinya menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik. Digunakan dalam berbagai aplikasi penerang dan indikator. Selanjutnya yaitu dioda Zener. Zener dioda berfungsi menjaga tegangan konstan pada nilai tertentu sehingga sering digunakan dalam regulator tegangan. Terus dioda penyarah berfungsi mengubah arus AC menjadi arus DC. Biasanya digunakan dalam power supply untuk peralatan elektronik. Jadi itulah jenis-jenis dioda yang saya. Selanjutnya yaitu materi transistor. Jadi materi transistor yang saya jelaskan di video ini kali ini yaitu transistor bipolar PNP dan NPN. Yang pertama transistor bipolar NPN. Ini dia contoh simbolnya. Transistor PNP terdiri dari dua lapisan semikonduktor tipe N yang mengapit satu lapisan semikonduktor tipe P. Fungsinya yaitu digunakan untuk menguatkan arus, terus bekerja sebagai switch atau saklar elektronik. Selanjutnya biasanya arus mengalir dari kolektor ke emitor. Terus selanjutnya yaitu transistor bipolar PNP. Transistor PNP terdiri dari dua lapisan semikonduktor tipe P yang mengapit satu lapisan semikonduktor tipe N.
Fungsinya yaitu digunakan untuk menguatkan arus, bekerja sebagai switch atau saklar. Terus selanjutnya biasanya arus mengalir dari emitor ke kolektor. Jadi mungkin itu penjelasan yang saya ketahui dari transistor. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki konduktivitas listrik di antara konduktor seperti tembaga dan isolator seperti kaca. Ada beberapa jenis semikonduktor yang dapat dikategorikan berdasarkan material yang digunakan dan bagaimana mereka diubah untuk mencari sifat semikonduktor. Yang pertama yaitu semikonduktor elemen. Ada dua, yaitu silikon dan germanium. Penjelasan silikon yaitu paling umum digunakan dalam industri elektronik karena melimpah dan memiliki sifat fisik yang stabil. Germanium sering digunakan dalam transistor dan dioda awalnya, meskipun jelas sebagian besar digantikan oleh silikon. Selanjutnya semikonduktor senyawa, yaitu ada tiga: gallium arsenide, aluminium fosfide, dan cadmium sulfide. Selanjutnya berdasarkan cara doping, semikonduktor intrinsik yaitu murni tanpa doping, konduktivitas listriknya rendah dan ditentukan oleh sifat alami material tersebut. Yang kedua, semikonduktor ekstrinsik, yaitu ada dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P. N yaitu negatif, P positif. Tipe N doping dengan unsur-unsur pentavalen seperti fosfor untuk menambahkan elektron bebas sebagai pembawa muatan utama. Untuk tipe P atau positif, dopingnya dengan unsur trivalen seperti boron untuk menciptakan pole atau lubang sebagai pembawa muatan utama. Jadi mungkin itu penjelasan saya dari materi semikonduktor. Baik, materi selanjutnya yaitu penyara setengah gelombang. Jadi saya akan menjelaskan prinsip dan cara kerjanya. Penyara setengah gelombang adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik AC menjadi tegangan searah DC dengan hanya memanfaatkan setengah siklus dari gelombang AC. Rangkaian ini digunakan dioda sebagai komponen utama. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama, setengah siklus positif. Ketika tegangan positif diterapkan pada dioda akan aktif dan arus akan mengalir melalui pipa. Tegangan DC atau output akan sama dengan tegangan input AC selama setengah siklus positif. Yang kedua yaitu setengah siklus negatif. Ketika tegangan negatif diterapkan pada dioda akan terblokir dan tidak ada arus yang mengalir melalui beban. Tegangan output akan menjadi nol selama setengah
siklus negatif. Karakteristiknya yaitu tegangan output, tegangan DC output dari penyiaran setengah gelombang adalah setengah dari tegangan puncak input AC. Ripple-nya yaitu tegangan output memiliki ripple yang tinggi karena hanya menggunakan setengah siklus dari gelombang input. Efisiensi yaitu penyiaran setengah gelombang memiliki efisiensi yang rendah dibandingkan dengan penyiaran gelombang. Aplikasinya yaitu penyiaran setengah gelombang sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan DC sederhana dan tidak memerlukan tingkat kestabilan yang tinggi seperti dalam sistem pengisian baterai atau pencahayaan sederhana. Jadi mungkin ini sedikit penjelasan saya dari penyiaran setengah gelombang, dan saya akan menunjukkan rangkaiannya, yaitu jadi ini adalah contoh rangkaian dari penyiaran setengah gelombang. Penjelasannya yaitu yang pertama, komponen yang dipakai yaitu transformator, yang kedua dioda, yang ketiga resistor, yang keempat osiloskop. Cara kerjanya yaitu tegangan AC input, transport menerima tegangan AC dari sumber dan menentukan atau menaikkan tegangan sesuai rasio lilitannya. Selanjutnya penyiaran oleh dioda. Saat setengah siklus positif dari tegangan AC, dioda D1 dalam kondisi bias maju atau mengalirkan arus. Ini dia contoh diodanya, mengalirkan arus sehingga arus mengalir ke resistor, Yang ketiga yaitu output DC setengah gelombang. Akibat penyiaran oleh dioda, ini dia penyiaran dioda. Penyiaran dioda tegangan output pada resistor hanya mencakup setengah siklus positif dari sinyal AC input. Ini dia contohnya, hanya setengah siklus. Hal ini menghasilkan tegangan DC dengan riap atau ripple. Yang keempat yaitu pembacaan osiloskop. Gelombang kuning menunjukkan sinyal input tegangan AC sebelum dioda. Ini dia contoh gelombang kuningnya yang di atas. Gelombang biru menunjukkan sinyal output tegangan DC setelah dioda yang di bawah. Kekurangannya yaitu tegangan output memiliki banyak riap sehingga tidak murni DC, tidak efisien untuk beban yang membutuhkan tegangan DC stabil. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai penyiaran setengah gelombang. Materi keempat yaitu penyiaran gelombang penuh. Penyiaran gelombang penuh adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi
tegangan searah DC dengan memanfaatkan kedua siklus positif dan negatif dari gelombang AC. Ini meningkatkan efisiensi dan memperbaiki replay dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang. Ada dua tipe utama penyiar gelombang penuh, yaitu penyiar jembatan dan penyiar center tap. Prinsip kerjanya yaitu penyiar jembatan yang pertama menggunakan 4 dioda yang diatur dalam konfigurasi jembatan. Yang kedua, pada siklus positif, 2 dioda memungkinkan arus mengalir ke beban, dan pada siklus negatif 2 dioda lainnya berfungsi. Yang ketiga, kedua siklus diteruskan ke beban sehingga output lebih seragam. Nomor 2, penyiar center tap. Yang pertama menggunakan 2 dioda dan transformator dengan titik tap di tengah pada sisi sekunder. Yang kedua, setengah dari siklus mengalir melalui 1 dioda dan setengah lainnya mengalir melalui dioda kedua. Ketiga, yaitu kedua siklus dan untuk memberikan output yang lebih konsisten. Karakteristiknya, pertama, efisiensi lebih efisiensi daripada penyiar setengah gelombang karena menggunakan 2 siklus dari gelombang AC. Selanjutnya, tegangan output DC lebih tinggi dan lebih stabil. Replay lebih rendah dibandingkan dengan penyiar gelombang, menghasilkan output yang lebih halus. Kompleksitas penyiar gelombang penuh lebih kompleks serta secara sirkuit dibandingkan dengan penyiar setengah gelombang. Aplikasinya yaitu penyiar gelombang penuh digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan tegangan DC yang stabil dan efisiensi, seperti catur daya untuk elektronik konsumen, pengisian baterai, sistem energi terbarukan seperti panel surya, alat-alat medis dan laboratorium. Penyiar gelombang penuh adalah pilihan yang lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan konversi listrik yang stabil dan efisien. Jadi saya akan menunjukkan gambar rangkaian penyiar gelombang penuh. Jadi ini adalah contoh rangkaian penyiar gelombang penuh, dan ini dia penjelasannya, yaitu penyiar gelombang penuh dengan menggunakan transformator, dioda penyiar atau dioda jembatan, dan sebuah resistor beban. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, input AC pada transformator. Sinyal AC dari sumber tegangan masuk ke transformator. Transformator ini berfungsi untuk menentukan atau menyesuaikan tegangan input sesuai kebutuhan. Ini dia input AC ke transformator. Yang kedua, penyiaran dengan dioda. Ini dia. Rangkaian ini menggunakan 4 dioda atau dioda jembatan. Ketika gelombang positif dari sinyal AC diterapkan, dioda 1 dan dioda 3 menghambat arus, sedangkan dioda 2 dan dioda 4 berada dalam kondisi cut out, tidak menghantarkan.
Ketika gelombang negatif dari arus sinyal AC diterapkan, maka dioda 2 dan 4 menghantarkan arus, sedangkan dioda 1 dan 3 dalam kondisi cash off. Dengan cara ini, kedua polaritas dari sinyal AC diubah menjadi sinyal DC berdenyut atau pulsating DC. Yang ketiga, resistor beban. Ini dia. Tegangan keluaran atau DC diberikan ke resistor beban. Arus DC yang mengalir melewati resistor menciptakan tegangan keluar. Nomor 4 yaitu pengamatan pada osiloskop. Ini dia. Pada osiloskop Anda akan melihat dua grafik. Gelombang input AC ini dia, yang berwarna kuning biasanya sinusoidal, dan gelombang DC berdenyut setelah penyerahan. Ini dia gelombang DC atau output sebagai pulsating DC. Fungsi rangkaian ini mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC berdenyut. Jika diperlukan keluaran DC yang lebih halus atau stabil, maka kondensator filter biasanya ditambahkan di antara output dan resistor beban. Jadi mungkin inilah sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa sampaikan dari materi elektronika analog. Mungkin banyak kesalahan dalam membuat video atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.